santer dugaan pembobolan rekening dana nasabah atau RDN PT Panca Global Capital Tbk atau PEGE di PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA. Berdasarkan informasi yang beredar, total kerugian mencapai 70 miliar rupiah. Halo Sobat Entrepreneur, di video kali ini Ko Erin mau angkat satu topik yang lagi heboh-hebohnya dan masih jadi perhatian banyak investor, termasuk Ko Erin sendiri, yaitu soal keamanan di sekuritas. Kenapa sih penting banget? Karena belakangan ini marak banget kasus duit raib di sekuritas dan jumlahnya juga nggak kaleng-kaleng, miliaran, puluhan sampai ratusan miliar. Sebelumnya Ko Erin juga sempat bahas di video lain, dan buat yang belum nonton nanti bisa cek di sini ya, karena kasus-kasus yang muncul itu bukan angka kecil. Ada investor yang kehilangan puluhan bahkan sampai ratusan miliar rupiah. Dan ini bukan cerita 1-2 orang. Lewat video ini, Ko Erin mau ngajak kalian semua buat lebih paham dan lebih waspada. Karena faktanya banyak investor yang dananya tiba-tiba hilang bukan karena risiko pasar, bukan karena sahamnya turun, tapi karena akunnya dibobol sama hacker. Yang bikin lebih ngeri lagi, sebagian besar korban baru sadar saat semuanya sudah kejadian. Pas buka aplikasi, saldo sudah 0. Artinya, ini bukan lagi isu kecil dan bukan masalah di satu broker aja. Dunia investasi sekarang sudah masuk ke fase baru, di mana tantangan terbesarnya bukan cuma soal naik turunnya market, tapi juga soal keamanan cyber. Dan pertanyaannya bukan lagi apakah ini bisa kejadian, tapi gimana sih cara mereka melakukannya? Karena kalau kita tahu modus yang paling sering dipakai hacker, kita bisa tutup celahnya lebih cepat. Dan percaya deh, modus yang paling banyak makan korban itu justru kelihatan sepele, tapi sering banget kita anggap aman. Di bagian selanjutnya, Ko Erin mau bahas satu persatu modus paling umum yang dipakai hacker buat bobol akun sekuritas investor. Makanya kamu jangan skip video ini, nonton sampai akhir. Modus yang paling sering makan korban itu sebenarnya bukan yang canggih-canggih banget, tapi justru yang kelihatannya klasik dan sepele. Namanya phishing. Biasanya hacker kirim link lewat WhatsApp atau email. Tampilannya dimuat hampir persis kayak website atau aplikasi sekuritas yang aslinya. Kadang mereka bahkan nyamar jadi customer service. Bahasanya sopan, meyakinkan, dan bener-bener terkesan mau bantu. Masalahnya begitu kalian klik link itu, lalu login, masukin username, password, bahkan PIN atau OTP, disitulah masalahnya dimulai. Tanpa sadar, kita sendiri yang ngasih kunci berangkas ke orang lain. Gak heran, banyak korban bilang, kok mirip banget ya sama yang asli. Nah, selain phishing, ada juga metode yang lebih teknis, namanya brute force. Di sini hacker nggak selalu nyerang langsung dari sekuritas. Data kita bisa bocor dari platform lain yang pernah kita pakai. Email, tanggal lahir, nomor HP, lalu dikumpulin dan dicoba satu persatu buat masuk ke akun kita pakai mesin otomatis alias pakai robot. Bukan 1 atau 2 kali percobaan, tapi ribuan kali dalam waktu singkat. Makanya kalau password kamu lemah atau sistem keamanan kamu minim, tinggal nunggu waktu sampai akun itu jebol. Yang bikin berbahaya, serangan ini sering nggak kelihatan sama sekali. Tahu-tahu pas aplikasi kamu dibuka, sudah ada transaksi yang kita yakin ini pasti udah bukan kita yang melakukannya. Itu belum yang paling serius. Bentar lagi Ko Erin akan bahas yang paling serius. Ada juga pembobolan yang langsung menyasar RDN alias rekening dana nasabah. Di skema ini, hacker nggak masuk lewat akun investor, tapi langsung nyelip di tengah komunikasi elektronik antara sekuritas dan bank RDN. Dan ini yang paling ngeri-ngeri banget. Biasanya kejadian di jam-jam yang kita tuh pas lengah, tengah malam atau hari libur, saat pengawasan paling longgar. Makanya banyak korban baru sadar ketika semuanya udah terlambat. Ko Erin juga mau ingetin ya soal OTP. Banyak orang merasa OTP lewat email itu aman, padahal justru lebih rawan dibanding SMS OTP. Email sering login di banyak device, jarang ganti password. Dan sekali email kebobol, OTP itu udah jadi nggak ada artinya sama sekali. Praktis itu boleh, tapi sekali lagi jangan sampai korbanin resiko keamanan. Harganya tuh mahal banget. Setelah tahu semua modus ini, pertanyaan sekarang satu, gimana sih caranya kita nutup celah-celah ini supaya akun dan dana kita tetap aman? Makanya jangan skip video ini sampai akhir, karena di bagian selanjutnya Ko Erin bakal bahas solusi dan langkah
yang kalian bisa langsung terapin sebagai investor. Nah, setelah kalian tahu nih modus yang dipakai para hacker, pertanyaan terpentingnya sekarang cuma satu. Apa yang kamu bisa lakukan supaya hal yang sama nggak kejadian ke kamu? Nah, menurut Corin ini, kunci utamanya bukan cuma di satu lapisan keamanan, tapi di sistem pencegahan yang berlapis, alias namanya terkenalnya 2FA. Salah satu yang paling krusial adalah konsep digital gatekeeping. Sederhananya, setiap kali ada upaya login dari perangkat baru, akses tersebut harus disetujui terlebih dahulu lewat perangkat utama milik nasabah. Jadi, meskipun hacker berhasil mengantongi username dan password kamu tanpa persetujuan dari device utama, mereka tetap nggak bisa masuk. Nah, sistem seperti ini buat pembobolan jadi jauh lebih sulit karena pintunya bukan cuma satu, harus melewati beberapa gerbang terlebih dahulu. Selain itu, verifikasi data juga harus benar-benar ketat. Misalnya, perubahan data sensitif seperti email atau nomor handphone nggak boleh kamu lakukan sembarangan. Nasabah harus melalui proses video call dulu untuk memastikan bahwa yang mengajukan perubahan benar-benar pemilik akun yang asli. Proses ini mungkin nanti kedepannya akan terasa lebih ribet, tapi justru disitulah letak keamanannya. Karena dalam banyak kasus pembobolan, hacker masuk bukan lewat transaksi, tapi sering lewat perubahan data yang kelihatannya sepele. Makanya Corin anjurin ya, mungkin kamu harus cari sekuritas, Corin nggak sebutin brandnya, yang mungkin kelihatannya ribet, tapi justru sistem keamanannya lebih bagus karena berlapis-lapis. Jadi ada multiple digital gatekeeping. Kabar baiknya nih, di dunia saham sebenarnya masih ada ruang untuk nyelamatin dana kita. Jika kamu sebagai investor saham bergerak dengan cepat. Karena kalau investor saham pasti tahu ya, transaksi saham itu menggunakan di Indonesia sistem T+2. Artinya penyelesaian transaksi baru final dalam 2 hari kerja. Dan investor sebenarnya punya golden window untuk bertindak. Begitu ada transaksi yang mencurigakan, dana masih bisa diblokir asalkan segera dilaporkan ke broker sebelum ditarik keluar. Masalahnya banyak orang telat sadar atau ragu untuk langsung melapor. Padahal waktu adalah faktor paling krusial di sini. Nah, di luar soal sistem, penting juga nih sikap investor dalam milih broker. Jangan cuma lihat kemudahan aplikasi atau tampilan yang user friendly, tapi juga cek MKBD, modal kerja bersih disesuaikannya. Broker dengan modal besar, misalnya di atas 1 triliun rupiah, punya kemampuan yang jauh lebih kuat untuk menyerap resiko jika terjadi gangguan sistem atau insiden keamanan dibandingkan dengan broker yang modalnya kecil. Dan satu pesan penting yang sering diabaikan, jangan pernah menukar keamanan dengan kenyamanan. Banyak nasabah ingin proses yang cepat, simple, dan gak ribet. Padahal, sekali lagi Corin ingetin, langkah-langkah yang terasa sedikit ribet seperti OTP lewat SMS, verifikasi ganda atau 2FA, atau konfirmasi tambahan justru adalah lapisan pelindung utama aset kita. Di era digital sekarang, keamanan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling disiplin menjaga aksesnya sendiri. Nah, jadi Corin pengen tarik benang merah dari semuanya. Satu hal jadi makin jelas. Di dunia investasi hari ini, ancaman terbesar bukan cuma datang dari pergerakan market atau market risk, tapi juga dari celah keamanan yang sering kita anggap sepele. Hacker nggak perlu lebih pintar dari kita. Mereka cuma butuh kita sedikit lengah. Dan begitu itu terjadi, dampaknya langsung terjadi di aset yang kita kumpulin kadang bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai puluhan tahun. Karena itu, sebagai investor, kita nggak bisa lagi cuma fokus cari cuan. Kita juga harus disiplin jaga keamanan. Mulai dari hal yang paling dasar, hati-hati klik link, jangan sembarangan kasih data, dan aktifkan semua fitur keamanan yang tersedia. Dan jangan malas kalau diminta verifikasi tambahan. Ingat, proses yang terasa ribet hari ini bisa jadi penyelamat kita dari kerugian besar di kemudian hari. Terakhir, Corin mau ingetin, investasi yang sehat bukan cuma soal berani ambil risiko, tapi juga soal tahu cara melindungi diri kamu sendiri. Market boleh naik, boleh turun. It's part of the game. Tapi kehilangan dana karena kelalaian itu sesuatu yang sebenarnya bisa kita cegah. Jadi, setelah nonton video ini, jangan cuma paham doang, tapi langsung evaluasi juga keamanan akun kalian masing-masing sekarang juga. Nah, kalau kalian mau tips-tips lain seputar investasi, bisnis,
dan cara jaga aset kalian biar tetap aman, jangan lupa like video ini, tulis komen kalian di kolom komen, dan kalau kalian punya pengalaman atau pertanyaan, pastikan tulis langsung, dan pastinya subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan pembahasan yang penting berikutnya. Sampai ketemu kalian di video kalian yang selanjutnya. Salam GoM!